sahabat Sonora, saya Ribi, jurusan Hubungan Masyarakat dari kampus ASMI Santa Maria Yogyakarta. Saat ini kita berada di pabrik bakpia Satu Hati, yaitu berada di kawasan Jalan Cukuwatu 2. Saat ini, ini kita bersama Mbak Putri, itu sebagai Business Development. Selamat siang Mbak Putri. Halo, selamat siang Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, ini kita berbicara mengenai bakpia Satu Hati. Ini awal mula bakpia ini ide dari mana sehingga bisa bikin usaha bakpia ini? Oke, dulu awal mulanya bakpia Satu Hati ini ide dari teman-teman di perusahaan kami, yaitu Beauty First. Kemudian kita ngadain event yaitu Beauty First di salah satu mall yang besar di Jogja. Nah, dari situ kita buka booth, kemudian kita juga ada kayak ikut di Maguwo, ikut booth-booth di setiap minggu Sunday morning gitu. Nah, dari situ akhirnya banyak tuh permintaan dari pelanggan yang pengen kita ngasih jualan bakpia Satu Hati. Kebetulan itu cuma offline ya. Dan akhirnya kita buatlah sebuah pabrik di kawasan Cukuwatu 2 ini untuk mengelola, memproduksi bakpia modern Satu Hati. Oke, terus untuk ini sejak tahun berapa Mbak? Kalau untuk bakpia Satu Hati sendiri yaitu sejak tahun 2023, di akhir 2023. Terus keunggulan dari bakpia Satu Hati ini sehingga berbeda dari yang lainnya itu? Oke, yang pertama dari produk sendiri kita menggunakan bahan-bahan yang emang kualitas nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kita menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi, modern, jadi bakal terjamin tuh kualitasnya, higienitasnya gitu. Kemudian juga bisa memproduksi dengan banyak gitu Kak. Oke. Untuk bakpia Satu Hati ini proses produksinya itu seperti apa? Kalau dari prosesnya sendiri, kita seperti saya katakan tadi, kita menggunakan bahan modern, diolah dengan alat-alat yang modern juga. Kita semua karyawan yang menggunakan APD, kemudian prosesnya juga menggunakan mesin-mesin yang canggih. Setiap 1 jam mungkin bisa 2000 pieces bisa terproduksi di mesin tersebut. Nah, untuk variannya itu ada apa aja? Kalau untuk variannya sendiri, kita ada bakpia basah. Ya. Bakpia basah itu sendiri juga ada bakpia premium, kemudian juga ada bakpia super, kemudian kita ada bakpia kering yang awet tahan yang lama lebih panjang, kemudian yang paling baru kita ada bakpia kukus. Gimana cara ini untuk menjaga kualitasnya? Kalau untuk menjaga kualitasnya, seperti yang saya katakan tadi, kita benar-benar menggunakan bahan-bahan nomor 1. Kemudian juga untuk expirednya, misalnya kita harusnya expired bisa 2 minggu, tapi kita tetap tuliskan dalam 1 minggu kayak gitu Kak. Jadinya akan awet dan emang aman gitu. Untuk kendalanya itu gimana Mbak? Kalau untuk kendala, karena kita menggunakan bahan yang tanpa pengawet, jadi masa expirednya mungkin tidak begitu lama. Untuk yang paling laris atau paling diminati konsumen itu apa Mbak? Kalau untuk best seller di bakpia Satu Hati sendiri, kita punya bakpia premium, karena emang diolah dari bahan-bahan yang benar-benar premium nomor 1. Kemudian kita juga ada bakpia kukus. Itu juga amat sangat lagi digemari di Jogja saat ini untuk oleh-oleh. Oke. Nah, untuk varian rasanya itu apa aja Mbak? Oke, kalau untuk varian rasa sendiri kita ada banyak banget ya Kak. Untuk bakpia premium sendiri kita ada 5 rasa, yaitu rasa original, yaitu kacang hijau, kemudian coklat, kumbu hitam, kemudian keju, dan juga rasa strawberry cheese. Dan untuk bakpia kukus kita ada vanilla, brownies, dan pandan. Dan di dalamnya sendiri nanti bisa macam-macam rasa di dalamnya Kak.
macam-macam rasa itu apa aja? Bisa ada keju, kemudian ada rasa coklat, kemudian rasa pandan juga. Oke. Nah, kita sudah berbicara mengenai bakpia satu hati. Ini saya menanyakan bakpia satu hati itu karena dibuat penuh rasa sayang atau bagaimana, Mbak? Coba. Oh, pasti dengan rasa sayang dong ya. Jadi bakpia satu hati itu awal mulanya dari kata sehati, di mana owner kami ingin dedicated tuh sebuah brand buat ibunya yang kebetulan punya apotek sehati yang ada di Klaten. Akhirnya kita godok bareng-bareng, kita brainstorm biar lebih kekinian, akhirnya pakai nama bakpia satu hati itu. Dan juga konsep yang lain kita satu hati itu karena akulturasi budaya, Kak. Jadi bakpia sendiri dari Cina ya. Kemudian emang di akulturasi budaya dari makanan Jogja, dari makanan di Jawa disatukan akhirnya jadi bakpia. Nah, dari situ kita akhirnya pakai nama satu hati. Nah, terus kasih tips suksesnya dong, Mbak. Oke. Untuk tips suksesnya sendiri sebenarnya kita punya visi yaitu market is the rule, di mana market sendiri kan punya kebutuhan. Nah, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu, di mana keinginan pelanggan misalnya lagi seneng kukus nih, akhirnya kita inovasi tuh bikin bakpia kukus. Terus juga tipsnya kita pengen beda dong dari yang lain, misalnya dari packagingnya sendiri beda dari bakpia yang tradisional ya, lebih ngepop, lebih berwarna, lebih kayak anak muda juga pasti suka gitu dengan desain ilustrasi, dengan main font yang lucu-lucu gitu. Nah itu sih, jadi kita emang inovasi biar beda dari bakpia yang tradisional lainnya. Oke. Terima kasih Mbak Putri, sukses selalu ya. Terima kasih Kak. Oke. Sahabat Sonora, demikian perbincangan bersama Mbak Putri. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Sudah sudah ya. Terima kasih.